عليك فاضطربوا يا أهل المداني وهذا اليوم نظرت والطريق بجمال فقى بالحسن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu suaranya belum kedengaran nih hadirin. Ada salam di atas kampak, jawab salam belum kompak. Yang jawab salam mudah-mudahan didoakan amin. Yang belum pergi haji mudah-mudahan bisa pergi haji. Yang sudah bisa balik lagi amin. Ayo ting-ting beli kampak, yang penting kompak jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarak. Walhamdulillah alladzi amarna bislahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat isya dan tarawih Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang kedahsyatan orang yang berpuasa. Temanya apa, Ibu? Kedahsyatan orang yang berpuasa. Kenapa orang yang berpuasa memiliki kedahsyatan yang luar biasa? Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kedahsyatan yang luar biasa yang didapatkan orang yang berpuasa. Di antaranya adalah orang itu akan sehat. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Ternyata hadis ini mengundang perhatian para peneliti. Bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, di Qatar, luar negeri, bahkan sampai ke New York. Dalam harian New York telah diturunkan. Ada penelitian yang menarik. Yang dilakukan uji coba kepada sekelompok tikus. Peneliti melakukan uji coba kepada dua kelompok tikus. Bu, tahu tikus, Bu? Tahu ya. Nah, dua kelompok tikus dilakukan uji coba yang berbeda. Tikus yang pertama tetap seperti biasa dikasih makan, minum, setelah kepada tikus mau makannya kapan saja, mau habis, mau tidak, dibiarkan. Tapi dilakukan kelompok tikus yang satu. Tikus yang satu ini dipuasakan beberapa waktu. Ternyata peneliti menyimpulkan setelah diteliti bertahun-tahun
Rupanya tikus yang biasa makan minum nggak pernah berhenti makan minumnya itu lebih cepat matinya. Ternyata tikus yang dipuasakan itu rata-rata usianya panjang. Jadi bukan hanya orang yang berpuasa sehat usianya, tetapi bisa panjang usia. Kalau ibu-ibu pengen panjang usianya ngapain, Bu? Puasa. Inilah yang ditegaskan oleh Allah di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasalah kalian semuanya jika kamu itu mengetahui secara sederhana telah tegaskan oleh Rasulullah, khasiatnya orang bisa puasa itu sehat. Bukan sehat jasmaninya saja. Penelitian dilakukan, ternyata ada 3 khasiat kedahsyatan orang yang berpuasa. Yang pertama, orang yang berpuasa sehat jasmaninya atau fisiknya. Yang kedua, sehat ruhani. Yang ketiga, sehat sosial. Apa yang dimaksud dengan sehat rohani, sehat jasmani, dan sehat sosial yang akan coba kita bahas terlebih dahulu, yaitu sehat jasmani atau badan fisiknya sehat. Beberapa bulan yang lalu ada pasien yang kategorinya setiap harinya itu harus makan. Nggak boleh telat, 1 jam wajib makan. Kalau nggak makan dia pasti akan sakit. Ada saja yang dirasa-rasakan. Bahkan berobat ke rumah sakit sampai lebih dari 7 rumah sakit. Dari kelas yang biasa sampai kelas internasional. Diseken kepalanya, diseken perutnya, berulang-ulang sampai 3 kali, 5 kali. Sampai di endoskopi berulang-ulang. Ratusan juta dikeluarkan. Tetapi ketika menjelang Ramadan, dia curhat kepada dokter. Kebetulan dokternya itu adalah muslim. Pak dokter, saya ini sakit emas. Apakah saya puasa atau tidak? Kan dalam Al-Quran boleh nggak puasa. Karena maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Boleh ada dispensasi bagi yang sakit. Tapi ada hal yang menarik, dokter menyarankan puasa. Karena banyak penelitian, artikel, ratusan artikel di Indonesia, di dunia menyatakan the effect of Ramadan. Ada manfaat, dampak dari Ramadan, yaitu dengan puasa menjadi sehat walafiat. Akhirnya yang awalnya pasien itu takut, sering kumat, kepalanya pusing, matanya berkunang-kunang, perutnya sering sakit. Alhamdulillah ketika berpuasa, alhamdulillah sekarang udah berapa hari hadirin puasanya nih? Udah 15. Kalau ada yang 15 berarti duluan itu kan. Nah, ini alhamdulillah ternyata dia sehat sekarang walafiat. Masya Allah, nggak perlu lagi dia berobat ke dokter lagi. Gara-gara apa hadirin? Karena puasa secara fisik luar biasa. Orang Jepang pun meneliti. Ternyata orang yang berpuasa itu kulitnya lebih lembut, lebih halus, lebih cantik. Makanya ibu-ibu kalau mau cantik ngapain, Bu? Puasa. Lebih cantik, lebih halus. Bahkan ada tulisan artikel penelitian yang menyatakan orang yang berpuasa bukan hanya sehat fisiknya, cerdas otaknya. Dilakukan persis sama seperti tikus. Dibuat 2 kelompok. Kelompok yang pertama dia tidak berpuasa. Kelompok yang kedua berpuasa
saat melakukan ujian akhir. Ternyata hasilnya luar biasa. Ternyata orang yang tidak berpuasa nilainya lebih jelek dibanding yang mereka yang berpuasa. Masya Allah, penelitian yang luar biasa, kedahsyatan orang yang berpuasa. Bahkan hadirin hadirat bisa baca dalam koran, dalam media cetak, baik yang dilansir oleh Kompas, Republika, ada 20 mukjizat orang yang berpuasa menjadi sehat, jantung, koroner, dan lain sebagainya hilang karena berpuasa. Bahkan hadirin, kalau orang mau operasi suruh ngapain dulu sebelum operasi biasanya? Suruh berpuasa, suruh operasi jantung, lain sebagainya. Bahkan kalau kita mau general check up, suruh puasa nggak kira? Suruh puasa. Kita bisa belajar dengan ular. Ular juga berpuasa rupanya. Saat ular piton atau ular apalah namanya, saat mendapatkan mangsa, umpamanya anak kambing dimakan. Jadian mana ular mana kambing? Itu dimakan. Ada hal yang menarik, rupanya biasanya ular kalau habis makan itu walaupun di depan banyak cobaan, ujian, banyak yang goda-godain, bikin dia emosi, saat ular puasa itu tidak emosian. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu walau puasa marah-marah berarti kalah sama apa? Ya Allah, sehat secara ruhania, bukan hanya fisik, ruhania, emotional question, kecerdasan emosi perlu ditingkatkan. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai ayat 134. Manfaat adanya puasa tujuannya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara biar supaya kita mencapai takwa? Saat kita berpuasa itu harus menjaga emosi, wal kadhiminal ghaidh, menjaga emosi. Saat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara sedang mengendarai mobil, naik mobil sendiri, naik motor sendiri, kadang-kadang ada yang nyalip di depan kita. Biasanya marah nggak, Pak? Emosi gitu. Kalau kita tidak pernah lumuri lisan kita dengan zikir, itu seluruh binatang yang ada di Ragunan dikeluarin semuanya itu. Dibilangin aja, baby ya. Baby masih mending bayi ya. Kalau bukan baby apa? Ya Allah, semuanya dikeluarkan coba. Kalau lisannya senantiasa berzikir kepada Allah, bukan keluar binatang, bukan emosi, tapi berzikir kepada Allah. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, kadang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kadhiminal ghaidh, menjaga emosi berarti sehat secara ruhaniah. Ibu-ibu lagi marah sama suaminya, kesel, jengkel sama suaminya, jangan marah, Bu. Ke belakang ambil air wudhu biar tenang, tidak marah-marah. Kalau masih ngambil wudhu, masih belati aja, itu marah. Baca Quran, kalau baca Quran masih marah-marah, ibu nyambel, bikin tomat, Bu, nyambel tomat, Bu. Ketika nyambel tomat langsung baca sholawat. Lasnya apa kulitnya itu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala, kira-kira sambelnya halus dia. Ulegannya patah. Emosi dijaga. Oleh karenanya Rasulullah menyatakan, janganlah kita cuma puasa, nggak makan, nggak minum aja, akan sia-sia ibadah kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan
Itu yang namanya pahala kecuali cuman lapar sama haus. Mulut kita, marah kita, lisan kita dijaga. Ibu-ibu saat mau beli tomat, beli sayuran, biasanya ada tukang dorongan. Di sini ada nggak kira-kira? Di rumah ibu ada nggak yang tukang sayur pakai dorongan, Bu? Ada kan? Nah, karena pagi-pagi beli sayur, beli tomat, Bu, ada yang jualan ibu-ibu tanya, Bu, ini tomat berapa duit? Ini tomat 3.000 rupiah. Ya Allah, Bu, tomat kecil sekupil gini 3.000 rupiah. Kira-kira yang jualan kesel. Wah, kesel. Akhirnya nyeletuk tuh tukang sayuran. Bu, sekarang gini aja, Bu. Ini sekarang lagi bulan puasa, Bu. Ini lagi bulan puasa, saya nggak marah. Karena kata ibu bilang, ini tomat gedenya seupil. Sekarang upil ibu segede tomat, saya bayar 3.000. Jaga lisan kita agar tidak berpulang pahala kita. Sehat secara rohania. Orang yang berpuasa insya Allah tidak sombong, tidak takabur, tidak egois, pengen menang sendiri, tidak mau dicubit tapi dia kerjaannya mencubit. Tapi kalau orang yang berpuasa insya Allah dia akan senantiasa menyayangi. Amin ya robbal. Kemudian tidak nakal, tidak galak, tidak iri. Ini yang kadang-kadang penyakit. Orang yang puasa insya Allah nggak iri. Lihat tetangganya punya mobil baru yang awalnya Kijang Innova dibeli yang baru, mobilnya Ferrari Alphard sampai setruk, Pak. Ibu-ibu nggak mau lihat tetangganya kaya, lebih kaya dari dia. Dia kesel tetangganya itu emasnya lebih gede dari ibu-ibu. Tetangganya punya emas gedenya luar biasa, segedenya itu sepelek becak. Sampai di opnam di rumah sakit. Bila berarti belum puasa, belum sehat secara rohania. Yang terakhir, puasa itu kedahsyatannya adalah sehat secara sosial. Sehat secara, bukannya sok jadi sial. Karena kebanyakan orang kalau sok jadi sial. Tetapi kalau sosial, karena dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, merasakan bagaimana laparnya, hausnya, dibatasin Pak waktunya kita dari fajar sampai maghrib. Coba bayangkan kita terasa lemes. Itu kalau orang miskin nggak punya duit itu bukan hanya sebulan Pak, berhari-hari, berbulan-bulan nggak makan, nggak minum. Sehingga kita dengan berpuasa kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat nikmat rizki yang luar biasa Allah berikan nikmat. Coba Pak, kalau kita tidak berpuasa, kalau makan terasa nikmat nggak? Kurang terasa nikmat. Tapi kalau kita berpuasa, kita merasakan nikmatnya. Pas beduk subuh belum maghrib. Pas beduk maghrib udah nikmat aja udah makan. Apa aja dimakan? Gorengan dimakan nggak? Gorengan dimakan, kolak dimakan, buah salak. Hebat tuh orang Indonesia. Jangankan buah salak, sampai biji salak dimakan. Kenapa itu kolak? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali. Ternyata kedahsyatan orang yang berpuasa bukan hanya sehat secara fisik, bahkan dia menjadi panjang usianya, emosinya baik, rohania. Yang terakhir adalah sosial, saat mendapatkan rezeki dia senantiasa ucapkan lafaz alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ketika dia bersyukur bukan hanya melafalkan alhamdulillah, kalau ada rezeki dia kurangkan. Amin ya rabbal alamin dengan bersedekah. Kalau saya tanya ini hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, di kantong bapak-bapak ada uang 100.000 rupiah, ada uang 50.000 rupiah, ada uang 20.000 rupiah, ada uang 1.000 rupiah. Jujur, buat sedekah berapa duit? Jujur. 1.000 itu pun kalau mau dikeluarin, kadang-kadang lewat aja tuh tromol. Ya Allah, hadirin coba kita hitung sekarang. Kalau bapak-bapak yang sholat Jumat umpamanya
rajin bersedekah, bayar 1.000 rupiah, itu kalau dikali sebulan 4 minggu, kira-kira sebulan berapa duit coba sedekah? 4.000 rupiah, coba dihitung kalau setahun 4.000 dikali 12 berapa kira-kira? 48.000 rupiah sedekah setahun. 48.000, coba bandingkan dengan bapak ngerokok berapa? Ya Allah, coba kita hitung, satu hari ada 15.000, ada yang 2 bungkus, ada yang 3 bungkus. Anggaplah kita hitung 1 bungkus 10.000 rupiah. Satu hari 10.000 rupiah, kalau 30 hari berapa Pak? 300.000 rupiah dikali 12 bulan setahun berapa? 300.000 rupiah dikali 12 berapa Pak? 3.600.000 rupiah. Rokok berapa duit tadi? 3.600.000. Sedekah 48.000 rupiah. Rokok 3.600.000 rupiah. Sedekah 48.000 rupiah. Rokok 36. Ya Allah, kita diingatkan seolah-olah kita lebih senang dengan dunia, lebih senang dengan hobi sendiri, tidak dengan sedekah. Semoga dengan masuknya bulan Ramadan kita rajin bersedekah, amin ya rabbal alamin. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama dikerjakan? As-sadaqah fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Semoga kita semuanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Agar rezeki kita semua semakin berkah, kita sehat walafiat baik secara fisik maupun rohani dan secara sosial. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Akhir kata dari saya, daun saga, daun tomat, semoga bermanfaat. Ipin-upin baca risalah, maafin kalau ada yang salah. Buah tomat, buah cempedak, tamat dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.